Kalau mungkin kalau secara fisik capek, cuman kalau secara kepuasan hati nggak kerasa lagi gitu sih capeknya. Inilah kesibukan yang terlihat dari para staf Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Mereka mengemas bingkisan spesial dengan penuh sukacita untuk kegiatan bakti sosial hari itu. Termasuk Yeri Hidayati, seorang apoteker yang kali ini ikut serta sebagai relawan. Cici ini lagi sibuk untuk mempersiapkan apa nih? Kemarin kita mau kunjungan ke panti asuhan untuk sebagai rangkaian dalam acara ulang tahun RSCK Seci. Jadi lagi nyiapin apanya nih Cici? Ini kita nyiapin bingkisan dari tim farmasi RSCK Seci. Jadi kita tim farmasi mendonasi bingkisan untuk anak-anak panti. Gitu. Kok dari rumah sakit ada sembako, mainan atau ATK gitu. Tapi kok dari farmasi sendiri kita ngasih bingkisan untuk masing-masing anaknya. Isinya ini ada lunchbox, ada buah, ada susu, terus ada yang balita atau yang bayi kita kasih mainan. Ini siap-siap udah mau berangkat ya Cici? Iya, kita mau tata dulu ke mobil baru kita berangkat. Iya. Apa yang berbeda dengan rumah sakit yang lain itu, di sini kita bukan cuma sebagai apoteker yang pelayanan kepada pasien aja, tapi bisa sebagai ada mengikuti kegiatan lain lah seperti baksos. Kebetulan hari ini kita ada kunjungan ke Panti Asuhan Kasih Mulia Sejati di daerah Bojong. Kebetulan saya sebagai PIC dari kunjungan panti. Saya sebagai PIC itu jujur aja kemarin pertama kali gitu. Jadi banyak yang harus saya pelajarin, survei-survei panti kayak gimana, terus apa yang mereka butuhkan itu pertama kali dan dibantu sama teman-teman yang lain juga. Jadi bisa bertanya dengan yang lain gitu. Bagaimana sih biasanya kalau kunjungan panti gitu. Soalnya kan saya pertama kali. Kalau dimiliki bisa nggak Kak? Apa? Dimiliki? Tentu bahagia ya sih ya, karena kan kita bisa berbagi entah secara materi atau secara pendampingan gitu lah sih ya. Karena kan nggak semua orang membutuhkan materi sih ya, tapi mungkin mereka materinya ada, cuman secara pendampingan mungkin mereka kurang. Jadi kita juga harus bisa memberikan pendampingan gitu ke mereka sih gitu. Kita udah diberi, jadi kita harus memberi juga ke orang lain gitu. Yang Allah berikan ke kita itu bukan 100% untuk kita gitu. Jadi ada bagian orang lain yang masuk ke kita tadi itu gitu. Nanti gapsnya sama kakak Yeri sama kakak Ingrid. Ada yang tahu kakak Ingrid yang mana? Amel. Namanya siapa? Orlando. Panggilannya apa? Lando, Orlan. Harapannya sih kalau misalnya setelah kita kunjungan ke panti itu kita bisa merasakan apa sih yang orang lain rasakan gitu. Terus kita juga bisa meningkatkan kepekaan terhadap apa yang orang lain rasain gitu. Jadi karena kan kalau misalnya kita pelayanan, kita nggak peka dengan keadaan orang, bisa jadi kita jadi lebih kayak egois. Di pelayanan itu kita harus memahami juga gimana sih perasaan orang ini kalau diginiin gitu. Jadi kita bisa berusaha dengan maksimal biar kita memperlakukan orang itu sebagaimana kita ingin diperlakukan gitu sih. Jadi salah satu tujuannya sebenarnya itu. Jadi biar kita itu bisa melakukan pelayanan dengan sepenuh hati sih. Berbagi bisa dilakukan dengan bahkan yang nggak punya materi pun bisa berbagi. Jadi nggak ada nggak ada batasan lah. Semua orang bisa berbagi, jadi itu menurut saya semua orang bisa melakukan itu gitu. Jadi dan seharusnya itu yang dilakukan semua orang gitu, berbagi dalam hal apapun gitu.
Sangat senang sekali sih Cici, soalnya kan kita udah 1 minggu ini bekerja, jadi hari Minggu ini kita berkunjung ke sini bisa menghilangkan capek kita selama bekerja gitu. Terus melihat senyum anak-anak panti menyambut kita juga kita ikut bahagia juga gitu. Merantau dan jauh dari orang tua, Yeri merasa Seci dan Rumah Sakit Cinta Kasih adalah bagian dari keluarganya di Jakarta. Menjadi penerima beasiswa Seci pada tahun 2014 saat melanjutkan kuliah, membuatnya mengenal Yayasan Buddha Seci. Kini, tak hanya ikut serta dalam aksi sosial, ia juga bekerja sebagai apoteker di rumah sakit ini. Saya masuk ke Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng ini sejak Januari 2021. Menurut saya sih sebagai apoteker di rumah sakit tugasnya itu lumayan krusial ya sih ya, karena kalau misalnya obat itu kita kasih ke pasien dengan benar itu akan mengobati pasien, tapi kalau misalnya kita kasih dengan salah itu bisa jadi racun buat pasien itu tadi kan. Jadi kita harus bekerja dengan tepat, cepat biar obatnya tadi itu bisa mengobati pasien tadi gitu. Tantangannya kalau di apoteker pelayanan itu mungkin kan penyiapan obat lama gitu, sedangkan obat ini kan di step terakhir dari rangkaian pengobatan pasien di rumah sakit. Jadi mungkin kesabaran pasien udah menipis, terus ditambah dengan menunggu obat ya lama. Jadi ya kita harus menghadapi pasien dengan emosi yang udah di ujung tanduk itu, biar pasiennya itu nggak marah-marah atau masih bisa menerima obat tadi dengan baik gitu. Tanggal lahir anaknya berapa? Tadi ke dokter Iskandar Bu ya. Dan itu juga kita dituntut itu tadi bekerja dengan cepat dan tepat gitu. Karena kan kalau semakin lama kita bekerja, semakin lama juga pasiennya mendapat obatnya gitu. Tapi kalau misalnya kita cepat aja, tapi nggak tepat juga nggak bagus juga buat pasiennya. Nanti bisa pasiennya salah obat atau salah aturan minumnya karena kita buru-buru mengedukasinya gitu. Yang botol sih dari dokternya nggak ada pengulangan Ibu. Iya, jadi ya yang dibeli yang sama dokternya disuruh pengulangan aja Bu ya. Seci, apa sih bahagianya jadi apoteker? Bahagianya jadi apoteker ya kalau lagi interaksi sama pasien sih bahagianya. Misalnya kita kan pelayanan ketemu banyak orang, bermacam-macam orang gitu. Jadi kalau kita lagi penyerahan terus pasiennya senang juga, kita ikut senang gitu. Terus pasiennya puas dengan pelayanan kita ikut senang. Kita harus melayani pasien itu dengan welas asih. Jadi kalau di sini memang yang harus kita tonjolkan bagian welas asih kita itu ke pasien gimana, perhatian kita ke pasien bagaimana. Terus kalau misalnya kita melihat pasien yang sekiranya butuh bantuan nih, kita harus punya empati gitu biar pasien itu tadi bisa kita bantu gitu. Yang mungkin itu di rumah sakit lain belum terlalu diperhatikan gitu. Ya udah yang penting pasiennya kita kasih obat pulang, entah itu pulang sendiri, entah itu nggak ada yang nganterin, entah itu nggak bisa pulang gitu, itu mungkin nggak diperhatikan. Cuman kalau di sini itu bisa sebagai ladang kita buat berbuat baik sih. Jadi kalau misalnya di Timah kan yang kita layani itu kan berbeda-beda, berganti-ganti gitu, tiap kegiatan berganti-ganti pasiennya. Jadi itu bisa memberikan pengalaman tersendiri lah. Jadi saya tertarik ikut Timah gitu. Jadi selain bisa ikut bakti sosial di berbagai tempat juga karena bisa ketemu orang dengan berbagai background gitu. Terus saya gabung di Timah itu sejak 2021. Pelantikannya sih November 2021. Secara keluarga saya kan jauh, jadi kalau misalnya saya mau minta bantuan ke keluarga juga responnya pasti lama. Terus sedangkan kalau yang di sini yang bersama saya setiap hari juga yang keluarga Seci, jadi misalnya ada bantuan atau ada kesulitan gitu pasti yang pertama bantu mereka gitu sih. Jadi itu mereka keluarga saya sekarang ya Seci gitu. Kalau sebagai apoteker sih harapannya sebenarnya bisa membantu orang terdekat, misalnya
membantu mereka mendapatkan pengobatan. Misalnya kan kita bisa ngasih rekomendasi pengobatan yang emang bisa diberikan oleh apoteker. Nah itu jadi mereka bisa dapatlah itu dari saya gitu. Jadi mereka tanya apa, saya bisa jawab gitu. Harapannya sih itu, dan harapannya mereka terbantu dengan adanya saya sebagai apoteker gitu. Untuk melayani dengan sepenuh hati tanpa pamrih dan berusaha yang terbaik untuk pasien gitu sih.